Sore itu langit Kediri diselimuti warna jingga kusam. Udara lembab setelah hujan sore membawa aroma tanah basah dan daun pisang dari halaman belakang. Raffi Pratama baru saja turun dari taksi setelah menempuh perjalanan panjang dari Surabaya. Ia pulang tanpa memberi kabar pada istrinya Siti Rahma dengan niat memberi kejutan kecil setelah seminggu bekerja jauh dari rumah. Dalam bayangannya Rahma akan tersenyum lebar berlari ke pelukan hangatnya seperti setiap kali ia pulang. Namun yang menyambutnya bukan tawa melainkan keheningan yang ganjil. Gerbang rumah setengah terbuka tapi pintu utama tertutup rapat. Tak ada suara, tak ada aroma masakan sore, tak ada tanda-tanda kehidupan. Rahma, panggilnya pelan sambil menggetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia memanggil lagi lebih keras, sayang aku pulang, tapi yang menjawab hanyalah gema suaranya sendiri. Raffi memutar gagang pintu tidak terkunci. Ia melangkah masuk ke ruang tamu yang gelap dan sunyi. Di meja makan masih ada sepiring nasi yang sudah dingin tertutup tudung saji. Jam dinding menunjukkan pukul 5:20. Semua tampak biasa tapi entah kenapa suasananya terasa asing seperti rumah orang lain. Langkah berat terdengar dari kamar. Seorang lelaki tua muncul dari balik pintu. Pak Surya, ayah Raffi. Wajahnya keras, matanya sayu namun dingin. Biasanya setiap kali Raffi pulang Pak Surya akan tersenyum menepuk bahunya menanyakan perjalanan. Tapi kali ini tidak. Pak, Rahma di mana, tanya Raffi mencoba menahan gelisah. Pak Surya menarik napas panjang lalu menjawab tanpa menatap wajah anaknya. Dia pergi. Pergi ke mana dia pergi? Ikut lelaki lain, jawabnya pelan tapi tajam. Sejak kamu di luar kota dia sudah berubah. Kemarin pagi dia kemasi pakaiannya lalu pergi. Aku tak tahu ke mana. Raffi terpaku, napasnya tercekat. Tidak mungkin. Rahma bukan orang seperti itu. Dia tidak akan meninggalkan aku begitu saja. Pak Surya menggeleng pelan. Kadang orang berubah nak, terimalah. Namun hati Raffi menolak perkaya. Ia berlari ke kamar mereka. Lemari pakaian Rahma terbuka kosong. Meja rias pun bersih, hanya meninggalkan bayangan debu tipis. Ia mencari-cari sekali kertas pesan apapun tapi tak ada. Hanya keheningan yang menggantung di udara. Ia menggenggam ponsel menekan nomor Rahma berkali-kali. Nada sambung terdengar panjang sebelum akhirnya terputus. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Raffi menatap kosong ke layar ponsel. Hatinya berdebar tak karuan. Rahma tak pernah pergi tanpa kabar, apalagi tanpa alasan. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu itu. Untuk menenangkan diri Raffi berjalan ke halaman belakang. Udara sore terasa berat. Di sudut taman berdiri sebuah kandang besi besar tempat ayahnya memelihara seekor ular piton. Hewan itu sudah lama menjadi peliharaan Pak Surya, konon dianggap membawa keberuntungan. Namun kali ini sesuatu membuat Raffi merinding. Ular itu menggulung malas tapi bagian perutnya menggembung aneh besar dan tegang seperti baru saja menelan sesuatu yang sangat besar. Ia menatap makhluk itu lama, dada terasa sesak. Firasat buruk menelusup pelan ke pikirannya. Ia menelan ludah lalu berjalan cepat kembali ke dalam rumah. Pak, suaranya bergetar, ular di belakang itu baru bapak kasih makan apa? Pak Surya menjawab singkat, nyaris tergesa kambing. 2 hari lalu. Raffi mengangguk pelan tapi tatapan matanya penuh keraguan. Ayahnya selalu punya aturan tidak pernah memberi ular itu mangsa besar seperti kambing. Lalu kenapa sekarang ia berdiri lama di ruang tamu mendengar detak jam berdenting pelan? Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang menggelap di antara kata-kata ayahnya. Dan untuk pertama kalinya rasa takut mulai menekan dada Raffi, bukan hanya karena kehilangan Rahma tapi karena kemungkinan yang tak berani ia ungkapkan bahkan dalam pikirannya sendiri. Malam mulai turun perlahan di desa Ngadiluwih. Angin membawa aroma tanah basah bercampur dengan suara serangga yang terus berdengung dari balik rumpun pisang. Namun bagi Raffi Pratama malam itu tidak seperti biasanya. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi dingin dan menakutkan. Ia duduk di kursi ruang tamu dengan pandangan kosong. Pikiran tentang Rahma terus menghantui. Setiap kali ia memejamkan mata ia teringat senyum lembut istrinya, suara tawanya saat menyiapkan sarapan dan cara Rahma memeluknya sebelum ia berangkat kerja. Semua terasa nyata seolah baru kemarin. Tidak mungkin semua itu lenyap begitu saja. Sementara itu dari dapur terdengar suara langkah kaki pelan. Pak Surya keluar membawa sekangkir teh, menatap anaknya sekilas. Minum dulu. Jangan terlalu dipikirkan, kadang hidup memang begitu, katanya datar. Raffi menerima cangkir itu tanpa berkata apa-apa. Uap teh hangat menggabur di udara dingin malam tapi hatinya tetap membeku. Ia menatap ayahnya diam-diam memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ada sesuatu yang janggal pada sorot mata Pak Surya, dingin menggindar seolah menyembunyikan sesuatu. Pak, ujar Raffi akhirnya, suaranya pelan tapi mantap. Rahma tidak akan pernah pergi tanpa bilang apa-apa. Saya kenal dia, ada yang tidak beres. Pak Surya terdiam sejenak lalu meletakkan cangkirnya dengan suara pelan. Raffi, kamu harus belajar menerima kenyataan. Tidak semua orang seperti yang kita kira.
Tapi kenapa Bapak bisa yakin dia pergi dengan orang lain, tanya Raffi cepat. Bapak lihat sendiri wajah Pak Surya menegang sesaat. Ia menjawab singkat, dia pergi pagi-pagi. Aku hanya dengar suara koper, setelah itu dia tak pernah kembali. Namun kata-kata itu tidak meyakinkan Raffi sedikit pun. Ia tahu ayahnya jarang bangun pagi apalagi mendengar suara koper. Semakin ia mendengar semakin besar rasa kuriganya. Malam semakin larut, Raffi bangkit dari kursi dan menuju jendela belakang. Dari sana ia bisa melihat samar-samar kandang besi tempat ular piton besar itu berada. Di bawah sinar lampu taman yang redup, tubuh ular itu masih menggulung di pojok kandang. Tapi bagian perutnya tetap tampak menonjol aneh, tidak berubah sejak sore. Raffi menggigit bibir, firasat buruk itu datang lagi lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak berani berpikir terlalu jauh tapi pikirannya terus menuntunnya ke arah yang sama. Ia berjalan pelan ke luar menembus udara malam yang lembab. Suara gesekan ranting terdengar di bawah kakinya. Setiap langkah terasa berat seolah tanah sendiri menahan. Ia berdiri di depan kandang besi itu hanya berjarak beberapa meter dari ular besar tersebut. Binatang itu tampak tenang tetapi matanya terbuka sedikit berkilau di bawah cahaya lampu. Raffi menelan ludah lalu menunduk. Di tanah dekat kandang ia melihat sesuatu, sehelai kain kecil basah oleh lumpur. Ia memunggutnya dengan tangan gemetar. Itu potongan kain berwarna biru muda motif bunga halus pola yang ia kenal betul. Rahma sering memakainya sebagai sapu tangan. Darahnya berdesir. Tangannya menggenggam kain itu kuat-kuat sementara tubuhnya mulai gemetar. Ia memandang ke arah kandang lalu ke rumah ke tempat ayahnya sedang duduk tenang seolah tak terjadi apa-apa. Tidak, bisiknya lirih, ini tidak mungkin. Namun suara hatinya berteriak lain, ada sesuatu di balik kandang ini. Tanpa sadar air mata mulai menetes di pipinya. Ia kembali masuk ke rumah menyimpan sapu tangan itu di sakunya. Ia tahu malam itu ia tidak akan bisa tidur. Tidak sebelum menemukan kebenaran. Di ruang tamu Pak Surya sudah mematikan lampu dan masuk ke kamarnya. Rumah kini tenggelam dalam kegelapan. Raffi duduk sendirian menatap ke luar jendela. Bayangan ular besar itu masih tampak samar di bawah cahaya bulan. Dalam hatinya ia bersumpah besok pagi ia akan mencari tahu segalanya meskipun kebenaran itu mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri. Pagi berikutnya langit kediri diselimuti kabut tipis. Embun masih menempel di dedaunan ketika Raffi pertama membuka mata setelah semalaman tidak tidur. Pikiran tentang Rahma dan potongan kain yang ditemukannya terus menghantui. Ia duduk di tepi ranjang menatap keluar jendela di mana cahaya matahari perlahan menembus tirai bambu. Ayahnya Pak Surya sudah terlihat di halaman depan sibuk menyapu. Dari jauh sosok itu tampak tenang seolah tidak ada apapun yang terjadi. Tapi bagi Raffi ketenangan itu justru terasa menakutkan. Setelah mencuci muka, Raffi melangkah ke dapur. Di atas meja masih ada piring bekas makan malam ayahnya yang belum dicuci. Ia mendesap pelan lalu memutuskan untuk kembali ke halaman belakang. Udara pagi terasa lembab dan berat. Burung-burung kecil berkikau dari dahan rambutan tapi bagi Raffi suara itu justru terasa asing. Ia berdiri di depan kandang besi tempat ular piton itu beristirahat. Binatang itu tampak diam tapi tubuhnya yang besar masih menggulung di pojok dengan perut menonjol seperti semalam. Kenapa tidak bergerak sama sekali? Gumam Raffi. Ia mendekat pelan menatap lewat sela jeruji besi. Bau anyir samar tercium dari arah kandang. Ia menutup hidung dan melangkah mundur. Dalam hatinya rasa ngeri mulai tumbuh. Suara langkah di belakang membuatnya menoleh. Pak Surya berdiri di sana memegang sapu lidi. Kamu ngapain di sini, Raffi? Raffi tersentak cepat menjawab, tidak Pak. Hanya lihat-lihat saja. Saya penasaran dengan ular itu. Sudah kubilang jangan terlalu dekat. Bahaya. Hewan itu bisa melilit manusia dalam sekejap, ujar Pak Surya datar lalu berbalik menuju dapur. Raffi memperhatikan langkah ayahnya sampai sosok itu menghilang di balik pintu. Ia menggenggam kain biru muda yang masih disimpan di saku menatapnya dengan mata basah. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Sekitar siang hari Raffi memutuskan pergi ke rumah Pak Hadi, tetangga lama yang dikenal bijak dan dekat dengan keluarganya. Lelaki tua itu sedang memperbaiki pagar bambu ketika Raffi datang. Raffi lama tidak kelihatan. Bagaimana kabar Rahma? Ku dengar kalian baru renovasi dapur, sapa Pak Hadi ramah. Pertanyaan itu membuat dada Raffi sesak. Ia berusaha tersenyum tapi bibirnya bergetar. Rahma, hilang Pak. Sejak 3 hari lalu. Pak Hadi terkejut. Hilang maksudmu? Bagaimana? Raffi menceritakan semuanya kepulangannya, ukapan ayahnya dan bahkan tentang ular piton yang aneh itu. Ia menunjukkan potongan kain biru kepada Pak Hadi. Lelaki tua itu menatap kain itu lama lalu menghela napas berat. Raffi, kau harus hati-hati. Kadang kebenaran itu lebih menyakitkan dari dugaan kita, ukapnya perlahan. Tapi kalau kau yakin ada yang tidak beres, laporkan saja ke polisi.
Jangan diam, saran itu membuat Raffi terdiam. Ia tahu itu langkah berani dan mungkin berbahaya. Tapi di lubuk hatinya, ia yakin hanya itu satu-satunya jalan untuk menemukan Rahma. Sore harinya ketika matahari mulai condong ke barat, Raffi kembali ke rumah. Pak Surya sedang duduk di teras menatap jalanan kosong. Raffi menghampirinya perlahan. Pak, katanya dengan nada tegas, besok saya akan ke kantor polisi. Saya mau melapor tentang Rahma. Wajah Pak Surya langsung berubah. Tatapannya tajam, suaranya berat. Untuk apa tidak ada yang hilang? Sudah kubilang dia pergi dengan sukarela. Kamu mau mempermalukan keluargamu sendiri. Tapi Pak, kukup Raffi, seru Pak Surya keras. Jangan cari masalah, biarkan waktu yang menjawab. Suara itu menggema di halaman membuat burung di atap berterbangan. Raffi terdiam menunduk, tapi dalam hatinya sudah bulat tekad. Malam itu ia akan menyiapkan semuanya. Besok pagi ia akan datang ke kantor polisi. Ia tak peduli apapun yang akan terjadi. Saat malam turun lagi dan lampu-lampu desa mulai menyala, Raffi duduk di kamar sendirian. Dari luar jendela suara pelan terdengar seperti sesuatu yang menyeret di tanah. Ia menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah kandang belakang. Ia menahan napas. Dunia seolah berhenti. Suara itu makin jelas, seret, lalu heas. Raffi berdiri perlahan, matanya membelalak. Astaga, bisiknya, tubuhnya gemetar. Ia tahu malam ini sesuatu di halaman belakang sedang bergerak, sesuatu yang mungkin membawa kebenaran kelam yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah itu. Malam itu angin dari arah sawah berhembus lembut namun membawa hawa aneh, dingin, berat dan menekan. Di kamar sempitnya Raffi Pratama duduk tegak di tepi ranjang, matanya tak lepas dari jendela yang menghadap ke halaman belakang. Ular piton milik ayahnya tampak masih diam di dalam kandang, tapi rasa takut yang menghantui Raffi tak juga hilang. Suara seret yang ia dengar tadi terus terngiang di kepala. Ia tidak yakin apakah itu nyata atau hanya halusinasi karena kurang tidur. Tapi firasatnya yang sejak kemarin malam terus berbisik makin kuat, ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini. Sekitar pukul 11 malam Pak Surya sudah masuk ke kamarnya. Suara batuk pelan dan langkah kakinya berhenti di lantai kayu menandakan ia telah tidur. Raffi menatap jam di dinding lalu berdiri perlahan. Ia mengambil jaket, dompet dan ponsel. Dengan hati-hati ia membuka pintu depan, memastikan engselnya tak berdesit. Udara malam menampar wajahnya dingin dan menusuk. Di kejauhan anjing kampung menggonggong panjang. Raffi berjalan cepat ke jalan utama tempat sebuah warung kopi kecil masih buka. Di sana sinyal ponsel lebih kuat. Ia menekan nomor polisi sektor Ngadiluwih dengan tangan gemetar. Setelah beberapa nada sambung, suara seorang petugas menjawab, Polsek Ngadiluwih, selamat malam. Raffi menarik napas panjang. Selamat malam Pak, saya mau melapor. Istri saya hilang 3 hari lalu. Saya curiga ada hal buruk terjadi. Petugas di ujung telepon terdengar hati-hati. Bisa sebutkan nama dan alamat Anda Pak? Nama saya Raffi Pratama, tinggal di Dusun Karangsari. Saya menemukan hal aneh di rumah dan ayah saya bersikap tidak wajar. Saya takut sesuatu terjadi pada istri saya. Baik Pak Raffi, kami akan kirim anggota besok pagi untuk mengecek. Mohon tenang dan jangan lakukan apapun dulu. Tidak bisa besok Pak, suara Raffi bergetar. Tolong malam ini saja. Saya takut sesuatu sudah terjadi. Hening sejenak di seberang. Lalu petugas menjawab, baik Pak. Kami akan kirim tim patroli malam ini. Mohon tunggu di rumah dan jangan menyentuh apapun. Raffi menggugap terima kasih pelan lalu menutup telepon. Ia menatap jalan gelap di depan warung lalu menunduk. Jantungnya berdetak cepat seperti menunggu badai datang. Ketika ia kembali ke rumah, jam menunjukkan hampir tengah malam. Semua lampu sudah padam kecuali satu bohlam di ruang tamu. Pak Surya mungkin sudah tertidur. Raffi duduk di kursi menunggu dengan hati tak tenang. Beberapa menit kemudian suara motor terdengar dari kejauhan. 2 petugas berpakaian dinas turun di depan rumah menyalakan senter. Selamat malam Pak Raffi, iya saya, jawabnya cepat. Kami menerima laporan Anda. Bisa jelaskan dari awal? Raffi menceritakan semuanya tentang Rahma yang hilang, sikap dingin ayahnya dan terutama tentang ular piton di belakang rumah dengan perut yang menggembung aneh. Salah satu petugas Bribka Adi saling pandang dengan rekannya. Baik Pak, kami periksa sebentar. Mereka berjalan ke halaman belakang bersama Raffi. Suara jangkrik berhenti begitu senter diarahkan ke kandang besi. Binatang itu masih di tempat yang sama, tapi kini matanya terbuka lebar berkilau dalam sorot cahaya. Besar sekali, gumam salah satu petugas. Kapan terakhir diberi makan? Raffi menatap mereka lalu berbisik, ayah saya bilang 2 hari lalu, kambing. Tapi saya tahu dia tidak pernah memberi makan sebesar itu. Para petugas saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka mencatat sesuatu di buku kecil. Kami akan laporkan ke unit kriminal pagi ini. Untuk sementara jangan keluar rumah dan jangan biarkan siapapun menyentuh kandang ini. Saat para petugas berpamitan, Raffi menunduk dalam. Ia berterima kasih meski hatinya belum tenang. Begitu mereka pergi, suasana kembali sunyi.
Raffi masuk ke rumah tapi langkahnya terhenti di depan kamar ayahnya. Dari dalam terdengar suara sesuatu jatuh seperti gelas peka. Ia menahan napas menempelkan telinga ke pintu. Tak ada suara lagi. Perlahan ia membuka sela pintu beberapa sentimeter. Di dalam kamar Pak Surya duduk di lantai menatap kosong ke arah tembok, tangan kirinya memegang gelas peka, matanya merah. Pak, panggil Raffi pelan. Pak Surya menoleh cepat, wajahnya pucat. Kamu sudah melapor ya, suaranya serak seperti menahan marah dan takut sekaligus. Raffi tak bisa menjawab, hanya diam. Kenapa Raffi, kenapa kamu tidak percaya pada ayahmu sendiri? Raffi menelan ludah, dadanya terasa sesak. Saya hanya ingin tahu kebenarannya Pak, itu saja. Pak Surya memejamkan mata. Kadang kebenaran itu lebih mengerikan dari yang kamu sangka. Kalimat itu menggantung di udara seperti kutukan, dan malam itu Raffi tahu tidak ada jalan untuk mundur lagi. Fajar mereka perlahan dikediri. Kabut masih menggantung di atas sawah ketika suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan. Raffi Pratama berdiri di teras rumah, matanya sayup karena semalaman tidak tidur. Di dalam rumah Pak Surya belum keluar dari kamarnya sejak percakapan tegang tadi malam. Sekitar pukul 7 pagi suara deru mobil terdengar berhenti di depan rumah. 2 mobil berlogo Polri dengan lampu rotator biru berhenti bersisian. 5 petugas turun dengan cepat dipimpin oleh seorang pria berperawakan tegap berseragam berpangkat kolonel. Selamat pagi, saya Kolonel Andi Wijaya, ujarnya sambil menunjukkan tanda penggenal. Kami menerima laporan dari Polsek Ngadilui tadi malam. Bisa kami masuk? Raffi mengangguk cepat. Silakan Pak. Begitu mereka masuk, suasana di rumah seketika berubah. Para petugas menyebar, mencatat, mengambil foto dan memeriksa setiap sudut ruangan. Beberapa di antaranya menuju halaman belakang. Kolonel Andi menatap Raffi dengan pandangan tenang namun tajam. Ceritakan lagi dari awal dengan jelas, katanya. Raffi menjelaskan semuanya tentang kepulangannya, tentang Rahma yang tiba-tiba hilang, tentang sikap dingin ayahnya, hingga tentang ular piton besar di belakang rumah yang perutnya tampak menggembung tidak wajar. Kolonel Andi mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat. Wajahnya tetap datar tapi matanya bergetar tipis setiap kali Raffi menyebut detail tentang kandang besi. Sementara itu di luar 2 petugas memeriksa area sekitar kandang. Salah satu dari mereka Bribka Adi yang datang semalam memberi laporan. Kolonel baunya kukup menyengat dari arah kandang. Kami perlu izin untuk membuka sebagian jeruji dan memeriksa lebih dekat. Kolonel Andi menatap ke arah Pak Surya yang baru saja keluar dari kamar, wajahnya pucat dan kaku. Pak Surya, katanya pelan tapi tegas, bolehkah kami memeriksa hewan peliharaan Anda? Pak Surya terdiam beberapa detik. Lalu dengan nada berat ia menjawab, tidak perlu. Itu cuma ular. 2 hari lalu sudah saya beri makan kambing. Tidak ada yang aneh. Tapi kami tetap harus memastikan, Pak, sahut Kolonel Andi. Ini bagian dari prosedur standar. Wajah Pak Surya menegang. Ia ingin berkata sesuatu tapi menahan diri. Akhirnya ia menghela napas panjang. Baiklah, silakan. Begitu izin didapat, 2 petugas mendekati kandang dengan hati-hati. Ular piton besar itu tampak menggeliat pelan saat jeruji dibuka sedikit. Tubuhnya menggulung dan suara napas berat terdengar dari dalam. Bribka Adi menyalakan senter, menggerakkannya ke bagian perut. Kolonel, lihat ini. Bagian tengah tubuhnya masih menonjol besar. Tapi, tidak seperti biasa. Bentuknya tidak seragam. Kolonel Andi mendekat, menatap lekat-lekat. Sekilas tonjolan di perut ular itu tampak membentuk lekuk yang tidak alami, seperti bahu, seperti lutut manusia. Hening panjang menyelimuti halaman belakang. Angin berhenti. Bahkan suara ayam tetangga pun seolah lenyap. Raffi yang berdiri di belakang para petugas merasa lututnya lemas. Ia ingin berteriak tapi suara tersekat di tenggorokan. Ia tahu firasatnya selama ini mungkin benar. Kolonel Andi akhirnya memeka keheningan. Baik, kandang ini kita amankan. Jangan ada yang mendekat tanpa izin saya. Ia menatap Pak Surya dalam-dalam. Kami akan minta bantuan dari dokter hewan dan tim forensik. Kami perlu memastikan dengan pasti apa yang ada di dalam tubuh hewan ini. Pak Surya memejamkan mata, menarik napas panjang. Tangan tuannya bergetar. Kolonel, saya mohon jangan sakiti dia. Ular itu satu-satunya teman saya. Teman Kolonel Andi menaikkan alisnya. Atau saksi kalimat itu menggantung dingin di udara. Raffi menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Pak, kalau Bapak tahu sesuatu, tolong jangan diam lagi. Pak Surya tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan kembali ke dalam rumah, meninggalkan semua orang di halaman dalam kebisuan mensekam. Beberapa menit kemudian garis kuning polisi dilarang melintas dibentangkan mengelilingi area kandang. Warga sekitar mulai berdatangan berbisik-bisik dari luar pagar. Sementara Raffi berdiri di teras, tangannya menggepal kuat. Ia tahu inilah titik di mana semuanya akan berubah. Pagi itu di balik garis polisi kebenaran mulai menggetuk dan ia tak lagi punya pilihan untuk lari dari kenyataan. Siang hari datang dengan panas yang menyengat. Cahaya matahari menimpa halaman rumah Raffi Pratama yang kini dikelilingi garis kuning polisi.
Beberapa warga berdiri di luar pagar berbisik penasaran dengan keributan yang terjadi sejak pagi. Di dalam area yang telah disterilkan, para petugas kepolisian dan tim forensik mulai melakukan pemeriksaan mendetail. Raffi berdiri di bawah pohon jambu di tepi halaman menatap tanpa berkata. Di dekatnya Kolonel Andi Wijaya memberikan instruksi kepada tim. Pastikan semua didokumentasikan. Jangan ada satupun yang tersentuh tanpa prosedur. 2 dokter hewan dari Balai Konservasi Kediri datang membawa peralatan lengkap, jarum bius, selang pemeriksaan dan alat pengukur. Mereka menatap ke arah kandang besi besar yang menjadi pusat perhatian semua orang. Ular piton itu masih menggulung di dalam, matanya terbuka sehingga lidahnya menjulur perlahan. Dari jarak dekat tubuhnya tampak berkilau di bawah sinar matahari dan tonjolan besar di bagian tengah tubuhnya terlihat sangat jelas. Salah satu dokter hewan perempuan berusia sekitar 40 tahun bernama Dr. Maya memeriksa sambil menulis catatan. Piton ini berukuran sekitar 5 meter. Tapi lihat bagian perutnya, bentuk tonjolannya tidak seragam dan sepertinya tidak berasal dari mangsa biasa. Kolonel Andi mengangguk. Bisa Anda jelaskan lebih spesifik? Kalau ini kambing seharusnya bentuknya bulat memanjang. Tapi ini, bentuknya mirip sendi tubuh manusia. Lihat bagian ini seperti bahu. Raffi memejamkan mata menahan napas berat. Tubuhnya mulai gemetar. Ia berusaha menyangkal apa yang ia dengar, tapi kata-kata dokter itu menghantam keras. Sementara itu 2 petugas forensik memotret dari berbagai sudut, mencatat setiap detail. Di sisi lain, seorang anggota polisi membawa plastik bening berisi sapu tangan biru muda yang ditemukan Raffi malam sebelumnya. Kolonel Andi melihat barang itu dan bertanya, ini dari mana? Raffi menjawab, pelan, saya menemukannya semalam di dekat kandang. Itu milik Rahma, istri saya. Kolonel Andi menatapnya dalam-dalam. Kami akan uji sidik dengannya, tapi Raffi, saya ingin kamu siap dengan segala kemungkinan. Raffi menunduk. Saya hanya ingin tahu kebenaran, Pak. Apapun itu. Beberapa menit kemudian proses pembiusan ular dimulai. Dr. Maya menyiapkan suntikan bius sementara 2 petugas memegang tong penggaman. Ular itu menggeliat keras saat jarum menembus sisiknya, mengeluarkan suara mendesis berat lalu perlahan tenang. Efek bius mulai bekerja, kata Dr. Maya. Kita bisa periksa bagian perut dengan alat pencitraan sederhana. Mereka menempelkan alat portabel ke tubuh hewan itu. Gambar samar muncul di layar kecil dan semua orang yang melihatnya langsung terdiam. Di dalam bayangan perut ular tampak bentuk yang terlalu jelas untuk disangkal, lekuk, bahu, tulang rusuk dan sesuatu menyerupai tangan manusia. Raffi jatuh berlutut menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, fisiknya lirih. Kolonel Andi berdiri tegak, suaranya tegas. Hentikan pemeriksaan luar. Kita butuh izin resmi untuk tindakan lanjutan. Jangan sentuh tubuh hewan sebelum perintah turun. Para petugas mengangguk. Mereka tahu keputusan berikutnya bukan keputusan kecil. Jika hasil ini benar, maka kasus yang tampaknya hanya orang hilang kini telah berubah menjadi dugaan pembunuhan paling mengerikan di wilayah itu. Sementara itu Pak Surya berdiri di teras rumah menatap semua kegiatan itu dengan wajah kosong. Sinar matahari membuat bayangannya jatuh panjang ke tanah. Kolonel Andi mendekatinya perlahan. Pak Surya, katanya, hati-hati, kami menemukan indikasi serius. Mungkin ada jasad manusia di dalam hewan itu. Apakah Anda tahu sesuatu? Pak Surya diam lama, pandangannya menembus jauh ke arah sawah di kejauhan. Saya sudah bilang ular itu kuma makan kambing, ujarnya pelan hampir tak terdengar. Tapi, kalau memang bukan, maka mungkin Tuhan sedang menunjukkan sesuatu. Raffi menatap ayahnya dari kejauhan, dadanya bergejolak antara amarah dan ngeri. Ia berlari mendekat, suaranya pekas, Pak, jangan main-main. Kalau Bapak tahu sesuatu tentang Rahma, tolong katakan sekarang. Pak Surya menatap anaknya, matanya merah dan lembab. Kadang dosa itu tidak bisa dikubur. Ia akan selalu mencari jalan untuk muncul kembali. Kalimat itu menggantung di udara seperti pisau. Kolonel Andi menatapnya tajam. Pak Surya, mulai sekarang Anda harus tetap di rumah. Kami akan meminta keterangan resmi setelah hasil pemeriksaan keluar. Angin siang berhembus pelan membawa bau besi tanah dan sesuatu yang sama seperti darah lama. Raffi menatap kandang besi itu dengan mata kosong. Di balik jeruji, ular raksasa itu tampak tertidur lemas di bawah bius, tapi tonjolan di perutnya tetap ada, membisu seolah menyimpan rahasia kelam yang sebentar lagi akan terungkap. Sore itu rumah tua keluarga Pratama terasa lebih sunyi dari biasanya. Cahaya matahari menembus sela genting yang retak menimpa lantai yang kini dipenuhi jejak sepatu polisi. Di luar, garis kuning masih membentang mengelilingi kandang besi, sementara di dalam rumah Kolonel Andi Wijaya dan 2 penyidik lainnya memeriksa setiap ruangan. Raffi duduk di kursi ruang tamu menatap kosong ke lantai. Wajahnya pucat, matanya sembab. Sejak pemeriksaan siang tadi ia tak berbicara banyak. Setiap kali mendengar suara logam beradu dari halaman belakang, tubuhnya menegang. Pak Surya berdiri di dekat jendela diam seperti patung. Dari belakang siluetnya tampak rapuh. Tidak lagi seperti sosok ayah yang kuat yang dulu ia kenal.
Kolonel Andi mendekat dengan langkah pelan. Pak Surya katanya dengan nada lembut tapi tegas, kami akan memeriksa bagian dalam rumah terutama ruang penyimpanan dan gudang di belakang. Kami perlu memastikan tidak ada barang bukti lain yang tertinggal. Pak Surya tidak menoleh. Ia hanya mengangguk pelan. Silakan, saya tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Kata-kata itu terdengar aneh di telinga Raffi antara pasrah dan menyerah. Para petugas mulai bergerak. 2 orang menuju dapur, 1 lagi menuju kamar penyimpanan yang terletak di ujung lorong sempit. Raffi bangkit perlahan dan mengikuti meski Kolonel Andi sempat menahannya. Tetap di sini Raffi, biarkan tim kami yang bekerja. Tolong Pak, saya hanya ingin tahu, katanya dengan suara bergetar. Kolonel Andi menatapnya sebentar lalu mengangguk. Baik, tapi jangan sentuh apapun. Lorong menuju gudang berbau apek. Lampunya redup dan udara di sana terasa lembab. Salah satu petugas Bribka Adi membuka pintu kayu tua itu dengan hati-hati. Engselnya berdecit keras. Ruangan itu kecil, hanya cukup untuk 1 meja kayu, beberapa perkakas dan tumpukan kotak berdebu. Namun ada satu hal yang langsung menarik perhatian semua orang. Di pojok kanan ruangan dinding semen tampak berbeda, lebih baru, warnanya sedikit lebih muda dibanding dinding lainnya. Kolonel, ujar Bribka Adi, lihat bagian ini. Sepertinya baru diplester ulang, mungkin belum lama. Kolonel Andi menunduk menyentuh permukaan dinding. Masih kasar, ini baru. Ada alasan mengapa seseorang menambal bagian ini. Ia menatap ke arah Raffi. Kamu tahu kapan terakhir kali ruangan ini diperbaiki? Raffi menggeleng cepat. Setahuku, tidak pernah Pak. Kolonel Andi memberi isyarat. Baik, catat lokasi ini. Kita butuh alat untuk uji dinding. Para petugas mulai menggetuk pelan bagian itu. Suara yang terdengar berbeda dari dinding lain, lebih hampas, seolah di baliknya ada ruang kosong. Ketegangan meningkat. Raffi merasakan jantungnya berdetak kencang. Pak Surya yang berdiri di ambang pintu tiba-tiba berbicara lirih, tidak perlu dibuka. Tidak ada apa-apa di sana. Kolonel Andi menatapnya tajam. Maaf Pak Surya, tapi kami harus memastikan. Petugas mengambil palu kecil dan mulai memukul perlahan. Lapisan semen rontok sedikit demi sedikit meningkap sesuatu di baliknya, sebuah rongga kecil cukup besar untuk menyembunyikan benda. Di dalam rongga itu tergeletak beberapa benda, sehelai kain putih, sepasang sandal wanita dan sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk bunga mawar. Raffi menatap kalung itu dengan mata melebar. Ia mengenali benda itu seketika. Itu kalung Rahma, suaranya serak hampir tak keluar. Kolonel Andi menunduk mengambil kalung itu dengan sarung tangan. Kami akan jadikan ini barang bukti. Ia menoleh pada Raffi, suaranya pelan. Kamu yakin ini milik istrimu? Raffi mengangguk, air mata mulai mengalir. Dia selalu memakainya. Setiap hari. Pak Surya memejamkan mata, wajahnya menegang. Ia berbalik pelan dan berjalan ke ruang tamu tanpa sepatah kata. Kolonel Andi mengikuti pandangannya dengan tatapan curiga. Ikuti dia, katanya kepada salah satu anak buahnya. Di ruang tamu, Pak Surya duduk di kursi rotan menatap lantai tanpa ekspresi. Saya tahu ini akan terjadi, katanya pelan. Saya tahu kebenaran itu akhirnya akan datang. Kolonel Andi mendekat. Pak Surya, kalau Anda tahu sesuatu tentang hilangnya Siti Rahma, sekarang saatnya bicara. Apapun yang Anda sembunyikan semuanya akan terbuka. Pak Surya menghela napas panjang, bahunya bergetar halus. Tidak semua yang disembunyikan bisa terkubur selamanya Pak Kolonel. Kalimat itu diucapkan lirih tapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu saling pandang dalam diam. Raffi menatap ayahnya dengan campuran marah dan takut. Pak, tolong katakan, apa yang sebenarnya terjadi pada Rahma? Pak Surya menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Lalu dengan suara serak ia berkata, kadang kejahatan tidak dimulai dari kebencian, tapi dari keinginan yang tidak bisa dikendalikan. Suasana menjadi beku. Kolonel Andi menatap Raffi lalu ke arah Pak Surya. Baik Pak, mulai sekarang Anda akan kami minta keterangan resmi di kantor polisi. Pak Surya tidak melawan. Ia hanya menatap keluar jendela ke arah halaman belakang tempat ular itu masih terbaring lemas. Mungkin hanya dia yang benar-benar tahu segalanya, gumamnya lirih. Dan di luar sana angin sore berhembus pelan menggoyangkan tali garis polisi yang bergetar seperti suara napas terakhir dari sebuah rahasia yang akhirnya mulai terbuka. Sore menjelang malam, langit Kediri berubah kelabu, awan berat menggantung di atas rumah tua keluarga Pratama yang kini telah dijaga ketat aparat kepolisian. Di ruang tamu yang remang, Pak Surya duduk di kursi rotan dengan tangan di borgol. 2 petugas berdiri di belakangnya sementara Kolonel Andi Wijaya duduk di seberang meja membuka buku catatan penyelidikan. Raffi Pratama berdiri di sudut ruangan, matanya sembab dan penuh amarah. Ia tidak percaya apa yang sedang terjadi di depan matanya. Ayahnya sendiri kini menjadi orang yang paling dicurigai dalam kasus hilangnya Siti Rahma, istrinya. Kolonel Andi menatap Pak Surya dalam diam selama beberapa detik sebelum berbicara. Pak Surya, kami sudah menemukan barang-barang milik Siti Rahma di balik dinding gudang.
Kami juga memiliki hasil pemeriksaan awal dari kandang ular yang menunjukkan adanya jejak biologis manusia di dalam perut hewan itu. Apakah Anda ingin menjelaskan sebelum kami lanjutkan dengan pemeriksaan forensik lanjutan suasana hening? Hanya suara detak jam dinding yang terdengar di antara napas berat semua orang. Pak Surya menunduk, tangannya bergetar pelan. Saya sudah tua kolonel. Kadang orang tua seperti saya berbuat bodoh. Tapi, tidak semua kebodohan dimulai dari niat jahat. Kolonel Andi menatapnya tajam. Kami tidak mencari pembenaran Pak. Kami mencari kebenaran. Raffi menatap ayahnya penuh emosi. Pak, kalau Bapak mencintai saya sedikit saja, tolong katakan apa yang terjadi dengan Rahma. Pak Surya memejamkan mata lama sekali seolah menahan sesuatu yang berat di dadanya. Air matanya mulai menetes. Saya tidak bisa lari lagi. Ia menghela napas panjang lalu perlahan mulai berbicara. Hari itu, 2 hari sebelum kamu pulang Raffi, aku dan Rahma ada di rumah. Kamu tahu aku sudah kesepian sejak ibumu meninggal. Rumah ini terasa hampa. Aku sering duduk di teras hanya mendengar suara jam dan angin. Ia berhenti sejenak menelan ludah lalu melanjutkan. Rahma datang membawakan teh sore. Dia sopan seperti biasanya, tapi entah kenapa hari itu, pikiranku gelap. Aku melihatnya bukan lagi sebagai menantu tapi sebagai seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Aku tahu itu salah, aku tahu itu dosa besar, tapi aku tidak bisa mengendalikan pikiranku. Raffi menutup wajahnya menahan napas berat sementara Kolonel Andi menulis tanpa berhenti. Rahma menegurku, dia marah, dia bilang akan memberitahumu Raffi. Aku panik. Aku takut kamu akan membenciku, akan mengusirku dari rumah. Aku kehilangan akal. Aku menahannya. Aku hanya ingin dia diam. Tapi, ketika sadar semuanya sudah terlambat. Pak Surya menangis. Bahunya bergetar keras. Dia jatuh di dapur. Aku panggil tapi dia tidak bangun lagi. Kolonel Andi berhenti menulis menatapnya dengan pandangan dingin. Lalu apa yang Anda lakukan setelah itu? Pak Surya menggusap wajahnya dengan tangan gemetar. Aku takut. Aku ingin menghapus semuanya. Aku berpikir kalau tidak ada tubuh tidak ada bukti. Aku ingat, ada ular di belakang rumah. Hewan itu sudah lama kupelihara. Aku pikir, kalau dia memakan Rahma tidak ada yang akan tahu. Raffi berteriak histeris. Pak hentikan kukup. 2 petugas segera menahan bahunya sementara Raffi berusaha keras menahan air matanya. Ia ingin berlari, ingin memukul tapi lututnya terasa lemas. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Kolonel Andi tetap tenang. Jadi Anda memutuskan untuk menggunakan ular itu untuk menyembunyikan tubuh korban? Pak Surya mengangguk pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat itu. Aku merasa setan merasuki pikiranku. Setelah semuanya terjadi aku baru sadar. Dosa itu tidak bisa dihapus. Setiap malam aku mendengar suaranya, aku melihat wajahnya di bayangan lampu. Aku tahu suatu hari semuanya akan terungkap. Kolonel Andi menutup buku catatan. Pak Surya, Anda sadar bahwa pengakuan ini berarti Anda telah menyatakan diri bersalah atas tindakan yang melanggar hukum berat? Pak Surya mengangguk pelan. Saya tahu, dan saya tidak ingin menyangkal lagi. Saya siap menanggung semuanya, tapi tolong jangan benci saya selamanya Raffi. Aku tahu aku bukan ayah yang pantas. Raffi menatap ayahnya dengan mata kosong. Air mata menetes di pipinya tanpa suara. Ia tidak tahu harus berkata apa, hatinya terbakar oleh rasa marah, jijik dan sekaligus kasihan. Kolonel Andi memberi isyarat pada anak buahnya. Kata pengakuan ini. Mulai malam ini Pak Surya resmi kami tahan di markas kepolisian Kediri untuk pemeriksaan lebih lanjut. 2 petugas mendekat mengangkat Pak Surya dari kursi. Pria tua itu berjalan pelan melewati Raffi tanpa berani menatap wajah anaknya. Ketika sampai di ambang pintu ia berhenti sejenak dan berkata pelan, Rahma perempuan baik nak. Aku yang jahat, maafkan aku. Raffi tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku membiarkan air mata jatuh ke lantai. Ketika mobil polisi membawa ayahnya pergi, suara sirene menggema di sepanjang jalan desa yang sepi. Raffi berdiri di teras menatap langit yang gelap tanpa bintang. Angin malam berhembus membawa suara jangkrik dari sawah seperti nyanyian duka untuk kebenaran yang akhirnya terbuka, kebenaran yang menghancurkan segalanya. Keesokan paginya langit Kediri diselimuti awan kelabu. Suasana di sekitar rumah keluarga Pratama berubah menjadi seperti lokasi bencana. Garis polisi masih membentang dan puluhan warga berdiri di luar pagar berbisik-bisik dengan wajah tegang. Di halaman belakang tim forensik dari Surabaya baru saja tiba membawa peralatan lengkap. Kolonel Andi Wijaya memimpin langsung proses pemeriksaan lanjutan terhadap ular piton yang sejak kemarin menjadi pusat kecurigaan. Raffi Pratama berdiri agak jauh di bawah pohon mangga ditemani oleh seorang perwira muda. Matanya kosong, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Raffi, kata perwira muda itu pelan, lebih baik kamu jangan melihat. Proses ini akan berat. Tapi Raffi menggeleng. Saya harus melihat. Saya harus tahu sendiri apa yang terjadi pada Rahma.
Kolonel Andi mengangguk memberi isyarat pada dokter forensik. Hewan besar itu telah diberi suntikan tambahan agar benar-benar tenang. Di sekitar kandang bau campuran besi tanah dan busuk samar menyebar. Semua orang memakai masker tapi tetap saja udara terasa berat dan menyesakan. Baik, ujar dokter forensik Dr. Ratna dengan suara rendah. Kami akan memulai pembedahan bagian perut. Sebuah pisau bedah steril diserahkan. Saat logam itu menyentuh sisik hewan, suasana seketika hening. Tidak ada suara, hanya desiran angin yang pelan. Perlahan Dr. Ratna membuat sayatan panjang di bagian tengah tubuh ular. Beberapa detik kemudian sesuatu yang tegang di udara seperti meledak. Dari perut besar hewan itu muncul potongan kain lembab berwarna pastel, lalu sesuatu yang lain, bentuk manusia yang sudah tidak utuh terbungkus sisa pakaian perempuan. Seorang petugas hampir menjatuhkan senter. Raffi menutup mulutnya tapi suaranya peka menjadi isakan. Rahma. Kolonel Andi memalingkan wajahnya sesaat sebelum kembali memberi instruksi, kumpulkan semua dengan prosedur lengkap. Jangan ada bagian yang tersisa. Setelah hampir 1 jam semua sisa tubuh berhasil dikeluarkan dan dimasukkan ke kantong jenazah khusus. Kalung bunga mawar yang semalam ditemukan di dinding kini dikenakan di dada jenazah itu untuk memastikan kekokohan barang bukti. Identifikasi awal kokoh dengan laporan korban hilang atas nama Siti Rahma, ujar Dr. Ratna dengan suara serak. Kami akan melakukan uji DNA untuk konfirmasi akhir. Raffi tak mampu berdiri lagi. Ia berlutut di tanah menggenggam kalung itu erat. Aku sudah janji akan melindungimu. Tapi aku datang terlambat, katanya di antara tangisnya. Kolonel Andi berdiri di sampingnya diam. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa menenangkan luka seperti itu. Seorang petugas forensik datang membawa hasil foto dokumentasi. Kolonel, kami menemukan sesuatu lagi di dasar kandang. Mereka menunjukkan sebuah benda kecil berwarna hitam. Setelah dibersihkan ternyata itu adalah potongan gelang perak yang bengkok. Raffi langsung mengenalinya. Itu juga milik Rahma. Hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Kolonel Andi mengangguk berat. Semua akan kami masukkan dalam laporan resmi. Tapi sekarang, lebih baik kamu istirahat. Namun Raffi tidak bergerak. Ia menatap tubuh istrinya yang kini telah ditutup kain putih. Di antara sobekan kain itu sehelai rambut hitam masih menempel di pundak jenazah. Hati Raffi seolah diremas. Semua kenangan indah berputar di kepalanya, senyum Rahma, aroma sabun rambutnya, tawa kecilnya di dapur. Dan kini semuanya hanya tinggal bayangkan. Petugas perlahan mengangkat kantong jenazah ke dalam mobil hitam. Di saat itu matahari yang sejak pagi bersembunyi akhirnya menembus awan menyorot halaman rumah yang porak-poranda. Sinarnya jatuh tepat di atas garis kuning polisi seperti penanda bahwa kebenaran akhirnya telah disingkap meski dengan harga yang tak ternilai. Kolonel Andi menatap Raffi yang masih berlutut di tanah. Keadilan akan berjalan, Raffi. Percayalah, sekarang biarkan kami yang mengurus sisanya. Raffi mengangguk pelan tanpa menoleh. Keadilan tidak akan mengembalikannya, Pak. Tapi setidaknya, Rahma tidak lagi hilang. Mobil jenazah bergerak pelan meninggalkan halaman. Semua orang di sana berdiri hening, hanya angin sore yang terdengar berdesir melewati pohon bambu di tepi jalan. Dan di antara sunyi itu Raffi tahu bagian tergelap dari hidupnya baru saja berakhir, tapi luka yang ditinggalkan akan tetap hidup di dalam dirinya selamanya. Beberapa minggu telah berlalu sejak jenazah Siti Rahma ditemukan. Kediri kembali tenang, tapi rumah keluarga Pratama masih sepi seperti kuburan. Raffi Pratama kini tinggal sendirian. Setelah semua proses penyelidikan selesai, ayahnya Pak Surya resmi ditahan dan didakwa atas 2 pasal berat, pembunuhan berencana dan penghinaan terhadap jenazah. Hari itu ruang sidang Pengadilan Negeri Kediri dipenuhi wartawan dan warga yang penasaran. Kasus ini telah mengguncang seluruh provinsi. Semua media menulisnya dengan judul besar, Ayah tega bunuh menantu dan sembunyikan jenazah lewat hewan peliharaan. Raffi duduk di bangku belakang ruang sidang dengan wajah kaku. Di depan Pak Surya dibawa masuk dengan pakaian tahanan berwarna oranye, tangan diborgol. Rambutnya telah memutih seluruhnya, tubuhnya tampak lebih kecil dan lemah. Ia tidak berani menatap ke arah anakannya. Kolonel Andi Wijaya yang kini duduk di deretan saksi kehormatan menatapnya dengan ekspresi tenang namun tajam. Ia tahu hari ini adalah puncak dari semua proses panjang hari ketika hukum dan kebenaran bertemu dalam satu ruangan. Ketua Majelis Hakim mengetuk palu 3 kali. Sidang kasus pidana nomor 312 KD 2020 dengan terdakwa Surya Pratama dinyatakan dibuka untuk umum. Suara bergema di ruangan membuat semua orang menahan napas. Jaksa penuntut berdiri membuka berkas setebal beberapa sentimeter. Yang Mulia, berdasarkan hasil penyelidikan dan pengakuan terdakwa, kami menuntut hukuman seumur hidup bagi terdakwa Surya Pratama atas tindakan pembunuhan terhadap menantunya Siti Rahma. Suasana sidang tegang. Setiap kalimat dari jaksa terasa seperti pisau yang menembus udara.
Ia menjelaskan secara rinci kronologi peristiwa mulai dari malam kejadian upaya menghilangkan jejak hingga keputusan mengerikan menggunakan ular piton untuk menyembunyikan jasad korban. Ketika kalimat tindakan kejam yang melampaui batas kemanusiaan terungkap, beberapa orang di ruang sidang menunduk menahan air mata. Hakim kemudian mempersilakan pihak pembela untuk berbicara. Pengacara yang ditunjuk negara berdiri berusaha meredam ketegangan. Yang mulia, klien kami sudah lanjut usia dan dalam kondisi kesehatan yang menurun. Tindakannya terjadi dalam kondisi panik bukan direncanakan. Kami mohon agar majelis mempertimbangkan faktor kemanusiaan. Namun kalimat itu terdengar hampa di antara kerumunan yang membisu. Lalu tiba giliran saksi utama Raffi Pratama. Ia berjalan ke depan dengan langkah berat. Setiap langkah seperti menembus kenangan pahit yang tak ingin ia hadapi lagi. Hakim bertanya, saudara Raffi, apakah Anda ingin memberi pernyataan? Raffi menatap kursi terdakwa di mana ayahnya duduk menunduk. Suaranya pelan tapi jelas, yang mulia, saya tidak punya kebencian. Saya hanya ingin kebenaran diakui. Istri saya Rahma tidak pantas mati seperti itu. Dan ayah saya, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Suara Raffi bergetar di akhir kalimat. Di barisan belakang beberapa orang terisak. Pak Surya akhirnya menoleh. Matanya penuh air. Raffi, panggilnya lirih, aku tahu tidak ada ampun untukku. Aku sudah menghancurkan keluargaku sendiri. Tapi setiap malam aku berdoa semoga Tuhan memberimu kedamaian. Raffi menunduk tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai mencoba menahan air mata yang nyaris jatuh. Hakim menggetuk palu sekali menandakan akhir sesi saksi. Sidang diskors selama 30 menit sebelum pembacaan putusan. Setelah istirahat semua kembali ke tempat. Suasana semakin tegang. Hakim membuka berkas terakhir dan mulai membaca dengan suara berat dan jelas. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti, keterangan saksi dan pengakuan terdakwa yang konsisten dengan hasil forensik, majelis hakim memutuskan terdakwa Surya Pratama secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakan pembunuhan berencana terhadap Siti Rahma. Semua mata tertuju ke arah kursi terdakwa. Hakim melanjutkan menimbang beratnya akibat perbuatan terdakwa yang tidak hanya merenggut nyawa korban tetapi juga menghancurkan kehidupan anak kandungnya sendiri. Majelis menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa. Palu diketuk 3 kali. Sidang selesai. Ruangan langsung sunyi. Hanya suara kamera wartawan yang berbunyi. Pak Surya menunduk dalam lalu memelingkan wajahnya ke arah Raffi. Terima kasih nak, karena masih mau datang hari ini. Raffi menatapnya dengan air mata menetes. Saya datang bukan untuk Bapak tapi untuk Rahma. Tapi, entah kenapa saya tetap berharap Bapak bisa menemukan ampunan di akhir hidup Bapak. Dua petugas membawa Pak Surya keluar dari ruang sidang. Langkahnya pelan, kepalanya menunduk dalam-dalam. Raffi berdiri di tempatnya tak bergerak sampai pintu ruang sidang tertutup. Kolonel Andi mendekatinya perlahan. Raffi, katanya tenang, kadang keadilan memang pahit. Tapi hari ini kamu sudah menepati janjimu pada Rahma. Raffi menatap keluar jendela. Matahari sore jatuh di antara awan membentuk cahaya tipis seperti garis harapan. Mungkin, Pak Kolonel, jawabnya pelan. Tapi beberapa luka tidak akan pernah sembuh. 2 bulan setelah sidang terakhir, kehidupan di Kediri tampak kembali seperti biasa, tetapi bagi Raffi Pratama waktu seolah berhenti. Rumah peninggalan keluarga di pinggir kota itu kini sunyi total. Kat dinding mulai menggelupas, tirai tertutup rapat dan debu menumpuk di setiap sudut ruangan. Raffi tetap tinggal di sana meski banyak tetangga menyarankan agar ia pindah. Mereka bilang rumah itu membawa sial, membawa kenangan buruk. Tapi bagi Raffi, meninggalkan rumah berarti meninggalkan Rahma untuk kedua kalinya. Setiap pagi ia duduk di teras menatap halaman belakang tempat ular piton dulu dikurung. Di sana kini berdiri sebuah batu nisan kecil bertuliskan sederhana Siti Rahma Cahaya yang tidak pernah padam. Batu itu bukan kuburan sesungguhnya karena jasad Rahma telah dimakamkan di taman pemakaman umum. Tapi bagi Raffi, batu itu adalah simbol tempat ia bisa berbicara dengan seseorang yang dulu menjadi seluruh hidupnya. Kadang saat malam tiba, ia merasa mendengar suara lembut Rahma memanggil dari arah dapur tempat tragedi itu bermula. Lampu dapur yang sudah lama padam kadang bergetar sendiri berkelap-kelip seolah ada seseorang berdiri di sana. Namun Raffi tidak takut. Ia hanya menatap ke arah itu dan berbisik, "Aku di sini Rahma. Aku masih di sini." Suatu sore Kolonel Andi datang berkunjung. Ia baru pulang dari Surabaya dan memutuskan untuk menjenguk Raffi yang kini hidup menyendiri. "Raffi," katanya sambil duduk di kursi bambu, "aku dengar kamu belum kembali bekerja." Raffi tersenyum tipis. "Belum, Pak. Saya belum siap bertemu banyak orang. Mereka masih memandang saya dengan iba atau dengan ketakutan." Kolonel Andi menatapnya penuh simpati. "Kau tahu, kadang rasa kasihan orang lain justru menunjukkan bahwa kau kuat. Karena mereka tidak tahu rasanya kehilangan seperti yang kau alami." Raffi terdiam menatap langit yang mulai jingga. "Saya tidak tahu harus melangkah kemana, Pak.
Hidup saya berhenti di malam itu. Kadang saya berpikir mungkin seharusnya saya juga pergi bersama Rahma. Kolonel Andy menepuk pundaknya pelan. Jangan pernah berkata begitu. Rahma tidak akan menginginkannya. Ia ingin kau hidup karena hanya dengan hidup kau bisa menjaga kenangannya. Kata-kata itu membuat Raffi menunduk. Ia memejamkan mata menahan air mata yang sudah lama tak keluar. Setelah Kolonel Andy pergi malam pun turun perlahan. Raffi berjalan ke ruang tengah menyalakan lilin kecil di altar foto pernikahan mereka. Foto itu menampilkan senyum Rahma yang lembut, senyum yang dulu membuat dunia terasa damai. Ia menatapnya lama sekali lalu berbisik, Rahma, aku sudah menepati janji. Aku sudah memastikan dia menerima hukumannya, tapi aku masih di sini terjebak di antara amarah dan penyesalan. Tolong beri aku tanda, harus apa selanjutnya? Hening, hanya suara jangkrik dan desau angin malam yang terdengar. Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Lilin di depan foto tiba-tiba bergetar, nyalanya menari-nari seperti disentuh oleh udara yang tidak terlihat. Raffi membetu menatap api itu. Di dinding belakang bayangan Rahma tampak samar, hanya sekelebat cahaya berbentuk siluet seorang perempuan berkerudung berdiri diam lalu perlahan menghilang. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak menjerit, tidak takut. Ia tahu itu bukan hantu. Itu hanyalah kenangan atau mungkin kehadiran yang lembut, sebuah perpisahan terakhir yang belum sempat diungkapkan. Raffi tersenyum meski hatinya perih. Terima kasih Rahma, aku mengerti. Malam itu ia duduk di lantai ruang tamu hingga fajar menyingsing. Saat matahari pertama muncul, ia akhirnya berdiri, membuka jendela dan membiarkan cahaya pagi masuk untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Cahaya itu jatuh tepat ke foto Rahma di altar, membuat senyumnya tampak hidup sekali. Raffi menarik napas panjang lalu berkata pelan, mulai hari ini aku akan hidup. Bukan untuk melupakanmu, tapi untuk membawa cintamu di setiap langkahku. Beberapa minggu setelah keputusan itu, hidup Raffi perlahan berjalan kembali, bukan karena ia sudah sembuh, tetapi karena waktu memaksanya untuk tetap bergerak. Luka di hatinya tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk dari rasa sakit menjadi sunyi, dari air mata menjadi hampa. Setiap pagi ia berjalan menyusuri jalan kecil menuju warung kopi di ujung gang tempat ia dulu sering datang bersama Rahma. Pemilik warung Buratmi selalu menyapanya dengan suara lembut seolah takut menyinggung kenangan pahit. Mas Raffi, seperti biasa ya kopi hitam tanpa gula. Raffi mengangguk dan tersenyum tipis. Iya bu, tanpa gula, biar tetap pahit seperti hidup. Ucapan itu membuat beberapa orang yang mendengar terdiam. Tapi Raffi tidak bermaksud bercanda, baginya kepahitan sudah menjadi rasa alami dari hari-harinya. Malam hari ia menulis di buku kecil yang dulu milik Rahma. Di halaman pertama ada tulisan tangan istrinya, hidup bukan tentang berapa lama kita bernapas, tapi tentang berapa banyak cinta yang kita tinggalkan di setiap napas. Setiap kali membaca kalimat itu, Raffi merasakan sesuatu di dadanya menghangat, campuran antara kehilangan dan kekuatan. Ia mulai menulis tentang Rahma, tentang rasa bersalah pada ayahnya, dan tentang kebisuan malam yang terus menemaninya. Namun tidak semua orang di sekitar bisa memahami perjuangan batinnya. Suatu siang tetangga lamanya Pak Darto menghampirinya. Raffi, kau masih muda, sudahlah jangan terus hidup dalam masa lalu, dunia masih luas. Coba mulai lagi. Raffi menatapnya dengan senyum yang sopan tapi sayu. Terima kasih Pak. Tapi bagaimana caranya mulai lagi kalau setiap tempat mengingatkanku pada dia? Pak Darto tidak menjawab. Ia tahu kata-kata bijak sering tak berguna bagi orang yang kehilangan separuh jiwanya. Hari berganti minggu, Raffi mulai bekerja kembali di bengkel kecil di kota. Ia memperbaiki mesin, mengganti oli dan mencoba tersenyum pada pelanggan. Tapi setiap kali mendengar tawa pasangan muda yang datang membawa motor, jantungnya serasa disayat halus. Suatu malam setelah menutup bengkel, ia duduk di bangku kayu di depan rumah. Angin malam membawa aroma melati dari kebun tetangga. Melati bongga favorit Rahma. Rahma, kau masih mendengarku kan? Katanya pelan. Aku sudah mencoba hidup baik. Tapi kadang aku masih marah, bukan pada ayah tapi pada Tuhan. Kenapa harus kamu? Angin bertiup lembut menyapu rambutnya. Di detik itu Raffi merasa seolah mendengar suara halus membisik karena cinta sejati tidak hilang, hanya berubah bentuk. Aku ada di setiap napasmu. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia menatap langit di antara awan malam, bulan bersinar terang bulat sempurna seperti malam pertama ia dan Rahma menikah. Keesokan harinya Raffi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia berani lakukan, mengunjungi ayahnya di lembaga pemasyarakatan Kediri. Ia datang tanpa pemberitahuan. Saat memasuki ruang kunjungan, Pak Surya tampak duduk diam di balik kakak pembatas, mengenakan pakaian tahanan abu-abu. Wajahnya kurus, matanya kosong tapi tidak lagi liar. Ketika melihat Raffi, mata itu berubah lembut. Kau datang, katanya pelan. Raffi menunduk sejenak lalu berkata, aku tidak datang untuk menghakimi. Aku hanya ingin tahu, apakah Bapak menyesal? Pak Surya menarik napas panjang, suaranya bergetar. Setiap detik aku menyesal.
Aku tidak bisa tidur Raffi, di mataku selalu ada wajah Rama dan ibumu. Aku tahu tak akan ada ampun tapi aku ingin mati sambil tahu bahwa kau sudah memaafkanku. Raffi menggigit bibirnya menahan emosi. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan, tapi aku juga tidak mau hidup dengan kebencian. Air mata jatuh di pipi Pak Surya. Itu sudah cukup nak. Sudah cukup. Waktu kunjungan selesai. Raffi berdiri menatap ayahnya untuk terakhir kalinya sebelum berjalan keluar. Di luar angin sore bertiup pelan membawa debu dan aroma tanah basah. Ia menatap langit dan merasa sedikit lebih ringan bukan karena luka telah sembuh tapi karena ia akhirnya berani menghadapinya. Malam itu ia menulis lagi di buku Rahma, luka ini tidak terlihat tapi aku tahu Rahma masih di sini di setiap langkahku, di setiap keputusan yang membuatku tetap jadi manusia. Ia menutup buku itu dengan tenang. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu terjadi, Raffi mematikan lampu dan tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, tanpa bayangan ular, hanya suara lembut yang menenangkan. Aku bangga padamu. Hari itu Raffi kembali berdiri di depan lembaga pemasyarakatan Kediri. Udara terasa lembab setelah hujan semalam dan aroma tanah basah bercampur dengan suara besi berderit dari pagar tinggi. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya datang lagi ke tempat ini, mungkin rasa bersalah, mungkin kerinduan yang samar, atau mungkin keinginan untuk menutup luka yang masih mengganggu. Petugas lapas mengenalinya dan langsung mengizinkan masuk. Pak Surya ada di ruang kunjungan, tapi beliau sudah semakin lemah, mas, kata petugas itu dengan nada hati-hati. Raffi mengangguk tanpa bicara. Langkahnya bergema di lorong panjang berwarna kelabu. Setiap pintu besi yang ia lewati mengeluarkan suara keras seperti gema dari masa lalu. Ketika ia tiba, Pak Surya sudah duduk di balik kakak pembatas. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat dan tangannya bergetar halus. Namun begitu melihat Raffi, matanya berbinar sinar kecil yang masih bertahan di tengah kegelapan penyesalan. Raffi, suaranya serak nyaris hanya berupa bisikan. Aku tidak yakin kau masih mau datang. Raffi duduk perlahan di kursi seberang. Aku tidak datang untuk masa lalu, Pak. Aku datang karena aku ingin tahu. Apakah Bapak sudah menemukan kedamaian? Pak Surya tertawa kecil pahit. Kedamaian? Ia menatap langit-langit menghela napas panjang. Di sini waktu tidak bergerak. Aku hanya duduk mendengar langkah para napi, menghitung detak jantungku sendiri. Tapi setiap malam aku berdoa. Aku berdoa supaya Tuhan mau mendengarkan orang seburuk aku. Raffi menatapnya dengan mata tenang. Bapak percaya Tuhan masih mendengarkan dulu? Tidak, jawabnya pelan. Tapi setelah aku lihat mimpi itu, aku yakin. Raffi menegakkan tubuhnya. Mimpi apa, Pak? Pak Surya memejamkan mata, suaranya bergetar lembut. Beberapa malam lalu aku bermimpi berdiri di halaman rumah kita. Ular itu tidak ada lagi, hanya ada Rahma berdiri di bawah pohon mangga. Dia mengenakan gaun putih dan tersenyum. Dia tidak bicara tapi aku tahu dia sudah memaafkanku. Di belakangnya ada cahaya yang sangat terang. Saat aku mencoba mendekat, dia hanya berbisik, tolong jaga Raffi. Dia belum sembuh. Lalu semuanya menghilang. Raffi menunduk matanya berkaka-kaka. Mungkin itu bukan sekadar mimpi. Pak Surya mengangguk pelan. Aku juga berpikir begitu. Dan sejak hari itu aku berhenti membenci diriku. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi aku bisa meninggalkan sesuatu. Doa untukmu dan untuk Rahma. Hening menyelimuti ruangan. Di luar terdengar suara azan dari kejauhan menggema lembut menembus jeruji. Raffi menarik napas dalam. Bapak tahu aku dulu sangat benci Bapak. Tapi waktu berjalan dan aku sadar, kebencian itu justru membuatku semakin mirip Bapak dulu, buta oleh amarah. Ia menatap lurus ke mata ayahnya. Hari ini aku datang untuk mengakhiri itu semua. Pak Surya menatapnya tak percaya. Maksudmu? Raffi menatapnya dengan mata yang basah tapi damai. Aku memaafkan Bapak. Air mata langsung jatuh dari pipi tua Pak Surya. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya dan mulai terisak tanpa suara. Tangisan itu bukan hanya karena penyesalan tapi juga karena kelegaan seorang ayah yang akhirnya mendengar kata-kata yang ia pikir takkan pernah datang. Terima kasih nak, katanya dengan suara bergetar. Aku bisa mati tenang sekarang. Raffi menggungkang kepala pelan. Jangan bilang begitu, Pak. Hidup masih memberi kesempatan untuk menebus. Kalau Rahma bisa melihat kita sekarang, aku yakin dia akan tersenyum. Mereka berdua diam lama. Tak ada lagi tembok antara ayah dan anak, hanya dua manusia yang terluka akhirnya saling memahami setelah badai panjang. Ketika waktu kunjungan hampir habis, Raffi berdiri dan menempelkan tangannya di kakak pembatas. Pak Surya mengikuti gerakannya. Dua tangan itu yang dulu satu menanam luka, satu menanggungnya, kini bersentuhan lewat selembar kakak dingin. Selamat tinggal, Pak. Aku akan sering datang lagi, bukan untuk mengingat rasa sakit tapi untuk memastikan Bapak tidak sendirian, ukap Raffi pelan. Pak Surya tersenyum samar. Kau anak yang jauh lebih kuat dari ayahmu. Terima kasih karena sudah mengajarkanku apa arti cinta sejati. Ketika Raffi melangkah keluar dari ruangan, matahari sore menyambutnya dengan cahaya keemasan.
Ia berhenti sejenak di halaman penjara menatap ke langit. Awan tipis bergerak perlahan seolah membuka jalan bagi sinar terang yang jatuh tepat ke wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Raffi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak Rahma pergi ke Damaian. Beberapa bulan telah berlalu sejak Raffi mengunjungi ayahnya di lembaga pemasyarakatan. Musim hujan datang perlahan ke Kediri. Setiap sore langit berubah kelabu sebelum akhirnya menumpahkan air deras ke atap rumah tua keluarga Pratama. Namun kali ini suara hujan tidak lagi membawa kesedihan bagi Raffi melainkan ketenangan. Ia kini bekerja di bengkel miliknya sendiri. Dindingnya dikat baru berwarna biru muda dan di sudut ruangan tergantung foto Rahma tersenyum di bawah sinar matahari. Di bawah foto itu Raffi menulis dengan spidol hitam "Cinta tidak mati. Ia hanya berubah menjadi kekuatan." Setiap kali ia merasa lelah ia menatap foto itu dan mengingat janji yang telah ia buat untuk hidup bukan dalam bayang-bayang luka tapi dalam cahaya kenangan. Suatu pagi langit keras setelah seminggu penuh hujan, Raffi memutuskan untuk mengunjungi makam Rahma yang membawa sekeranjang bunga melati putih, bunga yang selalu menjadi simbol cinta mereka. Pemakaman itu tenang, hanya ada suara burung dan gemerisik daun. Ia duduk di depan nisan sederhana bertuliskan Siti Rahma, 1996-2020. Selamanya disintai. Raffi menatap batu itu lama sekali. "Rahma, aku datang," katanya pelan. "Kau tahu ayah sudah berubah." Dia menyesal. "Dan aku sudah memaafkannya. Aku harap kau juga." Angin berhembus lembut. Bunga melati bergoyang di atas nisan dan Raffi merasa seolah Rahma sedang mendengarkan. Ia tersenyum tipis. "Aku masih merindukanmu setiap hari tapi sekarang aku tahu. Cinta kita tidak berakhir di sini. Ia hidup di dalamku di setiap hal kecil yang kulakukan dengan hati yang bersih." Ia menutup mata mengingat kembali suara tawa Rahma karena memanggil namanya dan bagaimana senyumnya bisa menenangkan hari tergelap sekalipun. Air mata jatuh tapi kali ini bukan karena duka melainkan karena rasa syukur. Tiba-tiba dari balik kabut pagi terdengar suara lembut seorang anak kecil. Omong bunganya wangi sekali. Raffi menoleh. Seorang anak perempuan kecil mungkin 7 tahun berdiri sambil memegang payung besar. Ia tersenyum polos. "Iya nak, ini bunga melati untuk orang yang Om cintai." Anak itu menatap nisan dan berkata pelan, "Dia pasti senang Om. Langit hari ini kira itu tandanya dia bahagia di sana." Raffi menatap anak itu tersenyum penuh makna. "Kamu benar, terima kasih ya." Anak itu berlari pergi meninggalkan aroma hujan dan bunga. Raffi berdiri menatap langit yang mulai biru. Awan bergerak pelan membiarkan sinar matahari turun di antara pepohonan seperti berkat dari surga. Ia berbicara pelan, suaranya nyaris seperti doa. "Rahma, aku sudah belajar sesuatu. Hidup tidak berhenti saat seseorang pergi. Hidup berhenti hanya ketika kita berhenti mencintai. Dan aku tidak akan berhenti." Ia berjalan pulang melewati jalan tanah yang masih basah. Di kejauhan bengkel kecilnya tampak berdiri di bawah cahaya pagi. Seekor burung kecil hinggap di atap berkikau riang seolah dunia memberi isyarat bahwa hujan telah berakhir dan langit siap untuk cerita baru. Sore itu Raffi menulis kalimat terakhir di buku Rahma, "Aku telah memaafkan, aku telah berdamai. Luka ini akan selalu ada tapi kini ia bukan beban melainkan bukti bahwa aku pernah mencintai dengan seluruh jiwaku." Ia menutup buku itu dengan senyum damai. Di luar jendela matahari perlahan tenggelam di balik awan oranye meninggalkan kilau kemasan di langit. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu terjadi, Raffi merasa ringan seolah Rahma berdiri di sampingnya tersenyum berkata, "Kau sudah melakukannya Raffi. Sekarang, hiduplah." Dan di bawah langit setelah hujan Raffi akhirnya melangkah bukan sebagai pria yang kehilangan tapi sebagai seseorang yang telah menemukan kembali arti hidup. Tamat. Kisah Raffi dan Rahma bukan hanya tentang kejahatan dan penyesalan tetapi tentang kekuatan hati manusia untuk memaafkan dan bangkit dari luka terdalam. Dalam hidup terkadang penderitaan datang bukan untuk menghancurkan kita tetapi untuk menguji sejauh mana kita mampu tetap menjadi manusia di tengah kegelapan. Raffi kehilangan segalanya, cinta, keluarga dan rasa aman. Namun ia memilih jalan yang paling sulit, memaafkan. Karena hanya dengan memaafkan luka berhenti menjadi rakun dan berubah menjadi pelajaran. Kita semua pernah disakiti, dikhianati atau kehilangan. Tapi kisah ini mengingatkan bahwa pengampunan bukan berarti melupakan melainkan membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Ketika kita belajar berdamai dengan luka maka hidup mulai kembali bernapas dan di balik setiap hujan selalu ada langit yang kera menunggu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan tombol subscribe sekarang juga di kanal ini. Kamu akan menemukan banyak kisah tentang cinta, pengampunan dan kekuatan manusia untuk bangkit. Setiap cerita adalah pengingat bahwa tidak ada malam yang abadi dan tidak ada luka yang tak bisa sembuh jika hati masih percaya pada kebaikan. Subscribe sekarang dan jadilah bagian dari perjalanan hati yang akan mengubah cara pandangmu tentang kehidupan.